Kusoi adalah salah seorang legend genre metal di Palembang. Dari Dayak Biadab hingga kini bergabung di Burgokil, aktivitas seninya tak pernah terhenti. Aliran musik cadas thrash metal baginya adalah darah, dan kini napasnya akan diramaikan dengan menghidupkan lagu-lagu Palembang. Saya akan tampilkan sebuah penampilan Kusoi di atas panggung yang bisa membakar adrenalin para penontonnya. Oke? Yang luar biasa seperti ini loh, rela nemenin teman-teman ya Pak? Oh ini Rolimo, subhanallah. Boleh? Teman-teman pada mau ngos gak kira-kira? Siapa yang mau ngos? Oh ya Allah, belum sore nih, belum nanti ada Burgokil ya, nanti ada Kopral Jono, udah lesu, udah lemas, udah 3L ya, lemah lagi lesu. Semangat dong, hari ini ulang tahun ya. Jarang-jarang loh di ulang tahun ini ya, 15 tahun ya. Coba ada yang mau giveaway kaos? Ada? Ya saya sebenarnya karena saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel MN Fuadi DWP. Jadi kalau kemarin ada lagu underground, ada genre underground, ada metal, ada dangdut, ada punk. Wow. Sekarang giliran apa nih? Kita thrash metal. Jadi thrash metal itu berbeda dengan black metal ya? Beda, black metal, death metal, grindcore beda. Ya, jadi kita akan mengulik-ngulikkan kehidupan thrash metal ini kan biasanya di bawah tanah. Anak underground. Memang agak tertutup, eksklusif ya? Eksklusif. Nah, di channel inilah kita akan buka sebuka-bukanya, selebar-lebarnya, Selebar-lebarnya rahasianya, mulai dari apa? Dari supporter ya?
Saya bukan mas, saya memang anak band. Sport itu hanya sampingan aja. Sampingan. Gitu Seniman dong. juga sampingan. Seniman kita dari awal karena kita memang jebolan dari SMSR seni rupa. Seni rupa, Sebelum ya. ngeband malah seni rupa dulu. Oke, itu pembukaannya baik. Kaget, Siap jemput gitu. Jadi jemput itu 86. Jadi Pak Madon yang ceritanya itu kan kalau kita tanya kan seolah-olah kami yang berusaha ingin membuka ya. Nah, cerita lah. Membuka tabir kegelapan ini. Kegelapan ini. Cerita yang memang layak untuk dibuka silakan. Kalau memang agak ditutup boleh. Monggo. Jadi kita kan dia halal, haram, hantam gitu. Coba mana cerita awalnya itu? Bermusik Iya, itu. sebenarnya musik itu ajang keren-kerenan dulu tuh. Iya. Bahwa Tahun saya berapa ini itu? anak SMSR, sekolah menengah seni rupa, seorang pelukis. Bukan seorang kapitan bukan. Kalau lagu itu Karena lagu saya seorang pelukis, di era itu main kuas biasanya. main kuas, di Main era cat. itu cuman ada tempat nongkrong satu mall. IP. IP, Oh, bukan IP, namanya Matahari. International Plaza. Bener lah, IP ya, gedungnya IP ya. IP fast food Gunung Agung kan. Gunung Agung. Dingdong. Dindong, ya. Di era itu kan anak-anak muda di era 90. Jadi aku tamat 96, memang aku sudah sekolah pun sudah nongkrong. SMA itu SMSR itu sudah nongkrong di Jalan Jenderal Sudirman, di IP. Ya. Sekolah itu pun sudah rambut gondrong. Ya. Sekolah. Tidak kena raja, tidak. Tidak, karena kita sekolah pelukis. Kena rahasia, cuma minggat, teman minggat. Memang ada seni-seninya memang. Ya. Boleh lah ya. Jadi untuk manjang rambut itu diakal-akali. Misal tidak masuk sekolah minggat, cuman alhamdulillah lulus kan. Iya, mungkin karena sering minggat tuh lah jadi panjang rambut tuh lebih subur kali ya dibandingin rajin-rajin itu dah. Banyak gizi di luar deh. Bener ya. Iya. Karena posisi aku sudah tamat waktu itu sering nongkrong di pasar Jalan Jenderal Sudirman di IP. Waktu itu udah kate bicara komunitas di era-era itu. Iya. Jadi ngalir natural. Nyampur ya. Dia campur, budak jalanan, budak pemusik. Nah di Jalan Jenderal Sudirman tuh sering kumpul budak-budak musisi. Dia nongkrongnya di mana? Di Sepul Gitar depan BNI 46 Jalan Jenderal Sudirman. Dia iya, Trijasa. Yo. Maraton. Yo, waktu itu ada bukan blok Kalau budak KPJ nongkrongnya di Unyil, Megaria ataupun di Saribundu. Yo, memang sudah ada ini Yo, wilayah. kalau untuk budak-budak band nongkrongnya di Pasbut IP. Oh, budak-budak metal. Ya. Karena keseringan nongkrong zaman itu kata hiburan kan Palembang kata hiburan. Jadi hiburannya di mana kami dulu? Hiburannya nonton festival-festival musik rock. Oh, masih ada sering ada ya. Ya, festival musik rock itu sering diadakan oleh kampus-kampus, terkhusus Universitas Sriwijaya yang sering ngadu jam usri yang di lapangan Bukit. Ya. Oh, di lapangan. Ya, sering nonton. Nah, di era itu selain kampus-kampus ngadu ke event-event musik dulu, event-event musik misal artis-artis Jakarta, artis-artis luar negeri, ya misalnya band-band luar negeri pecah, Firehose zaman itu. Pernah datang ke Palembang? Pernah datang ke Palembang itu tampilnya di GOR. GOR itu sekarang jadi PSCC. Iya. Nah, PSCC itu tempat ajang-ajang manggung para rocker, para musisi zaman itu. Nah, karena sering nonton, kita hobi musik itu sering nonton festival musik, sering nonton band-band artis, baik lokal atau nasional, baik band lokal, band nasional, apapun band internasional. Ya kita ketagihan yang musik itu. Iya. Karena waktu itu memang udah hobi dangdut. Memang udah hobi. Iya, beda episode kalau hobi dangdut nonton organ tunggal. Ya. Nonton orkes kan tidak. Iya. Karena kita bergaulan di pasar, di mall, memang kaum muda waktu itu lagi boomingnya musik-musik metal, musik-musik rock. Kalau zaman musik metal tuh pecah Guns N' Roses misalnya, Red Hot Chili Pepper, terus itu Metallica di era-era itu kan. Nah, cuma di era itu belum ada underground. Belum. Di era itu band yang paling top, band paling keras namanya thrash metal. Thrash metal. Thrash metal itu influence atau panutan kami, musisi Indonesia itu ke Sepultura, bandnya Brazil. Jadi bandnya Brazil itu Sepultura itu saing berat di era itu dengan band metalnya Metallica. Lagunya apa lah waktu itu? Banyak. Antara Slip Your lain. Word, misalnya. Coba lagunya bisa. Orgamason. Iya. Orgamason. Memang itu. suaranya macam itu ya. Emang harusnya suaranya memang harus sangar. Jadi agak sangar ya. Nah, karena kita
Karena kami budak metal ini punya pegang prinsip, kami tidak butuh cinta. Jadi mohon maaf, kami tidak perlu merengek-rengek. Iya. Kalau zaman dulu tuh seangkatan kami ada Sheila on Seven, nah, misalnya kan. Iya, tapi lain selera. Ya, lain selera. Memang itu khusus untuk lagu-lagu percintaan, wong patah hati. Iya. Lah kami ini kan bukan bicara percintaan daerah itu. Iya. Bicara, wih gagah musik ini. Kece musik ini. Penuh dengan energi. Ya dengan energi membara, jiwa muda. Terus rambut kami rata-rata semak pinggang kalau. Iya, iya. Jadi kami dulu bangga kalau berjalan kaki dari IP ke Hero zaman dulu namanya kan. Iya, tergerak-gerak. Ya sekarang nih apa tuh? Ramayana. Ramayana. Nah. Lah tutup pula Ramayana sekarang. Tutup. Gara-gara Jadi itu, jalan Bang. kaki itu lagi apa 50 wong nak baju hitam, ngol gondrong kalau serem zaman itu. Zaman dulu kan kata angkot. Yang apa tuh kata Android, kata HP. Zaman itu masih telepon rumah sama apa tuh wartel sama telepon koin. Iya, iya, iya. Nah sekarang bayar budak langsung klik dalam kamar. Jadi kalau dulu kan bertemu dengan budak, bukan melalui WA. Cak sekarang lama, kau di mana? Ya sudah aku ke rumah. Kalau dulu bertemu, aku nak nemui si A, dia pasti nongkrong di IP. Ya sudah ke IP, nah, itu Pasti nah. ketemu. Pasti ketemu. Jadi apa tuh perkawinan sosial, silaturahmi memang akrab zaman dulu. Akrab itu alami. Alami. Apalagi misal kalau kita begocok, bebala, tidak peduli kawan kita nak salah, nak bener. Kalau misal kawan kita kena gebuk, kita gebuk rame-rame. Setiap kawan. Di era itu, di era sebelum reformasi. Ya, 96 Ya, 96 sebelum 98 lah. Iya. Nah, jadi seiring waktu perjalanan, alhamdulillah waktu itu band top Palembang di era-era itu, di era 90-an itu, menuju di era 90, 91, 92 sampai ke 96 itu ada band yang ngetop. Apa itu? Nama band itu di pojok aku tuh. Nama band itu Metalator. Oh, Metalator ya. Metalator, Wiflash, terus apa Crack. Nah, band Wiflash itu pun sudah main Sepultura, itu sudah melanglang buana di luar provinsi Sumsel. Dia pernah main ke Lampung, Invasi dia. Baksel, Yo. Jambi, Bengkulu. Pemain yang tersisa di Wiflash itu ada sekarang di Komite Musik DKP, Pak Disinggi. Oh, Pak Disinggi. Ya, itu mantan Wiflash. Oh. Aku dulu sangkan memang senang musik Sangkan keras. itu bukan, sangkan itu bahasa mana sangkan? Sangkan itu, ketika kan dia karena berbicara sangkan itu, sebenarnya gua nggak lemak. Iya. Nah. Nggak lemak itu jangan nambah bubu Karena dia nggak lemak, hati-hati tertumbang. Nah itu kan rasanya. Titik lagi. Iya, entar titik gua gocek bicil. Lalu mak mana jadi? Nah, jadi waktu rasanya mak mana tadi, Iya. mak mana dan cak mana, Eh. akhirnya kan sering nonton festival nih, Ya. festival musik rock. Waktu itu lagi boomingnya musik rock Indonesia itu Jamrud dan Bumerang. Ya. Jadi kalau ada kalu itu kalu ya. ada event-event rock itu pasti lagu Jamrud, lagu Bumerang saing-saingan. Ya. Ada salah satu band metal Palembang bernama Crack. Apa? Crack. Crack. Iya, Crack. Keren. Itu kalau di manggung sangar. Kita nyengoknya, wow, badan tinggi, badan mereka tinggi. Putih, Terus apa itu? tidak putih. Dia rambutnya nutup. Asal dia main tuh lagu Sepultura tuh gitar sama bassnya ngengkeng gitu kan. Suara serak itu, terus rambut berkibar-kibar. Darah muda kita bangkit ya tuh, musik keras tuh kan. Kita belum waktu itu main band masih sebagai penggemar. sebagai penggemar band awal-awal. Nah, sesudah Crack manggung itulah akhirnya aku bentuk band dek. Tetapi zaman itu belum ada underground. Jadi dapat Masih namanya thrash metal. gitu lah. inspirasi lah. Ngapa Yo. mereka bisa? Aku ini sebenarnya Yo. juga punya ini juga kemampuan Yo. juga sama barangkali dia mungkin berpikir waktu itu. Bener. Di Iya. era itu tuh tak katik perbedaan genre. Misalnya kalau sekarang ada death metal, grindcore, black metal, thrash metal, belum ada. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh thrash metal itu lah. Ya, masih umum Nah, lah. terus, seiring waktu, aku bentuk band lah. Band itu para alumni sekolahku. SMSR. SMSR dicampur dengan budak-budak nongkrong di IP. Namanya Dayak Biadab. Wah, senam dari Ngapa nama Dayak? Dayak itu singkatan dari nama-nama personil awalnya. Oh. Ngapa nama Jadi- Biadab? Ngapa kami nembek nama Biadab? Karena waktu itu belum ada satupun band Palembang yang berbahasa Indonesia.
Ya, adanya bahasa Ya, Inggris. Cakrek tadi, Metalator, V-Flash misalnya. Bahasa Inggris Ya, kalau. Steel Warrior, misalnya bahasa Inggris kalau kan. Caung luar negeri. Ya, Big Power misalnya. Kata kebanggaan jadi. Ya, kan aku tuh pengen waktu itu agak beda deh. Ya. Nah, waktu itu pas waktu manggung awal di Enggak Festival dulu, Musik belum Suzuki. kita lanjut itu kan tadi kan namanya kan Dayat Biadab tadi kan. Ya. Apa nama Dayak Biadab itu singkatan pesannya apa? D-nya apa? Lalu pokoknya nama personil aku lama. Oh, Ya, iya. pokoknya Dayak tuh Q-nya nama gua dong. Ya. Kusoy gitu. Dayak itu Dayak. bukannya makin K bukan? Bukan Dayak yang Kalimantan. Iya iya iya. Jadi Gabung nama we. kuncinya itu Q-nya itu Sama lah. Cak Dewa 19. Dewa kan Dani itu kan, Ya. Erwin Ya. gitu nah. Wawan kan Ya. Andra itu nah. Ya. Itu awal sejarah sama lah kayak itu. Nah, nama biadab itu tuh sangar-sangaran we. Ya. Lanjut Nah, akhirnya melok festival musik rock kami nih. Zaman itu di Unsri itu. bukan di GOR. Oh, di GOR. PSCC sekarang di halamannya nih ya. Oh, halamannya. Halaman PSCC, di halaman PSCC itu melok festival tuh nama Dayak Biadab. Daftar Ya, namanya festival kan daftar kalau. Iya. Ya kati dulu belum banyak namanya bintang tamu. Ndak kata yang daftar yang Google Form itu lah Yo. langsung datang Ya langsung datang waktu itu Ya. tidak memang Google mendaftar, memang sampai festival daftar dulu. Ya. Saya di waktu aku tampil, band itu adalah juara favorit. Waduh, Popor itu Baru pertama kali bentuk band itu langsung juara favorit. Jadi bisa dibayangkan waktu kan mano nonton itu Iya, menyaksikan. waktu itu Masih muda pula, masih muda, ganteng, gigi masih ada, kulit belum keriput, rambut belum duit ubanan. banyak utang kate. Iya, utang kate, asal belari belum menges. Ini sekarang berjalan dikit lah menges. Iya, iya. Belum utang belambu kan dompet tipis mana nih. Akhirnya aku menang lah juara favorit. Dan aku bangga waktu itu, waktu awal melok band itu, waktu festival di 96 itu, ada salah satu personil Dari band Palembang yang lagi recording di Jakarta, yang sudah tembus major label. Waktu itu dibawa oleh Tantowi Yahya. Ya, ya, ya. Nama band itu ingat aku Songket. Songket. Yo. Oh, Songket. Band itu namanya Songket. Era itu dia habis balik rekaman, baliklah ke Palembang. Pas dia balik ke Palembang dia ngomong ini. Woi, soy gila katanya di Jakarta tuh. Ngapa tuh Lur? Jakarta tuh sekarang nih band-band metal hebat-hebat nih, jangan katanya. Wong Cak mana, Palembang yo? itu Yo. gila. Kalau dia kan Jakarta kan gila. Gila lo, iya. Gila lo. Jadi cak mana tuh aku? Kan waktu itu kan enggak kate internet. Majalah apa ya? Majalah Hai zaman itu Manado kan. Hai. Susah untuk mencari informasi pun susah itu. Paling-paling anak-anak si kuncung bobo kan. Nah, sudah akhirnya dia ngomong ada band sih kok katanya. Ada band hebat katanya. Band itu aku tidak tahu tuh black metal. Band itu katanya sudah dia manggung itu datang tak darah kelinci. Kelinci itu letaknya, darah diminum dia ngomong itu. Atraksi ya. Yo atraksi. Ritual lah itu. Jadi atraksi dia nuruti Ozzy Osbourne. Oh. Bandnya nih apa tuh Amerika kan? Artis top Amerika tuh, rockernya Amerika. Ya. Sudah, aku berpikir ngapo Palembang nggak baca kan? Kelinci itu. Jadi waktu itu dan aku bangga. Akhirnya di acara itulah aku langsung letak darah burung. Jadi burung daro. Burung siapa tuh? Burung daro nih, burung daro beli nih, itu tuh. Burung putih Atraksian. bersunat lagi. Jadi aku sudah waktu itu aku rambut gondrong aku sudah make. Iya. Waktu itu aku sudah make topeng kiss. Topeng band kiss itu. Jadi topeng yang dicoret make cat Zaman dulu kan enggak kate cat yang kita cari pakai cat tembok. Sama cat tembok yang hitam-hitamnya pakai tinta Cino. Ya, cat tembok Yo Dayak Biadab tampil. agak mudah bersihin juga karena banyu Iya. Nah, dari situlah karena posisi aku sudah berbahasa Indonesia namanya aku ubah cepat. Jadi Dayak Biadab, Dayak kami buang jadi Biadab Jadi aku bisa memastikan bahwa band aku ini tetapi aku tidak melupakan leluhurku sebelumku yaitu Metalator, V-Flash, Crack, tidak pernah kelupa yang ada di Palembang. Tetapi generasi aku awal band satu-satunya berbahasa Indonesia aku awal Biadab tadi. Biadab. Dengan namanya Sangar kan? Iya. Terus satu-satunya band Palembang yang mempopulerkan topeng pecakis tuh yang sekarang black metal itu aku. Satu-satunya band di Palembang yang memulai atraksi netak darah burung, ayam, minum darah dan lain aku.
di era itu. Berarti harusnya masuk muri nih, masuk rekor, pecahkan rekor ini. Bila-bila masuk jenis rekor ini. Nah, mungkin setelah ada masuk di channel ini dapat kagak? Harus ada penghargaan dari pemerintah kota Palembang, ada gubernur, Pak Bupati atau Pak Gubernur, Pak Wali Kota nih. Dari situlah akhirnya aku sudah ngetop jadi selebritis lah aku di situ di era Bukan, itu. aku udah nanya, kalau darah burung itu rasanya apa jadi? Ada teknik. Jadi tekniknya Trik lah ada trik. Nah, kalau sulap tuh kan? Ada triknya cak mana ngakalnya. Itu bermainnya gaya teater. Jadi ini cara main kenyo. Kan tidak mungkin darah burung atau ayam itu atau itu langsung muncrat ya. Misal kalau kita tetak tek, atau kita jeprek tek, langsung ngucur darahnya bohong itu. Iya. Prosesnya agak lama tuh. Cak mana caranya? Aku belajar dari budak teater. Cak mana caranya? Putih telok. Ditaruh di? Putih telok dicampur dengan abang kui. Oh, jadi kalau Bangsus itu Untuk darah, untuk bikin darah. Dibongkar waktu itu mungkin dikeroyok penonton. Tapi kalau sekarang ini kalau tuh yang nonton itu kali pasti dia marah. Silakan diturut ya kawan-kawan yang tampil kan. Iya. Cak mana caranya supaya bisa minum itu? Banyak untuk Budi berarti. Cak mana cara ngakalnya kan rambut itu gondrong kan, rambut panjang metal kan, sama ini pinggang kan. Mana? Saat minum itu kan kami dulu kalau nak mangkok supaya sangar maki gelang tangan. Gelang tangan itu kan sama Metallica kalau maki sini nih hitam. Iya. Ya kaos hitam. Nah, itu susah nyari. Cak mana cara nyarinya kaos kaki warna hitam dibeli baru tetak. Jadi ke ini kan. Nah, yang darah tadi, yang dari telok sama bengku itu diselip di balik ini. Di plastik. Iya. Nah, sewaktu letak sewaktu misal melodi sudah selesai, melodi lagi bermain. Cepat-cepat nunduk, ditarik dikit, langsung di darah tuh langsung di plastik, masuk ke mulut. Sudah pas langsung narik ayam atau burung itu lepas itu kan. Cak kamu aja ya. Sembur ke darah, geger lah kasus itu. Belum ada koran. Iya, belum ada. Koran masuk waktu itu. Ya, tapi belum masuk berita ya waktu itu. Ya, belum ininya. Penonton bela penggemar lah ya, tahu ya. Ya, akhirnya panggung metal belum ada zaman itu. Ya. Belum ada panggung metal. Kami invasinya ke mana? Ke festival musik rock. Jadi sebenarnya bukan khusus metal, itu rock ya? Ya, festival musik rock, bukan khusus metal. Kalau sekarang kan ada acara-acara metal khusus kan? Ya. Oh, dulu belum ada. Ya. Gak kati. Kami harus mencari festival musik supaya bisa manggung di era itu. Seiring waktu, kengetopan aku itu dimulai invasi kami ke Bengkulu. Itu legend berarti kamu. Nah, di Bengkulu itu belum ada musisi rock Palembang yang tampil di Bengkulu ataupun Curup di era itu. Aku sedang dului, namanya Biadab. Di Bengkulu itu ada cerita lucu. Aku tampil waktu itu di Bengkulu heboh lah musik speed metal gitu. Ya, tahun itu Kalau tahun 98. musik power metal gitu nah. Itu tahunnya setelah 98 sebelum Sekitar era 97 tuh, 97 98 lah perakiraan. Ya, 98 Iya. lah ya. Di era itu waktu dulu kan mana-mana ada jalan tol ya. Ya. Kalau nak ke Jalan Bengkulu lintas tuh harus lah, melalui Linggau. Itu naik kereta api ekonomi. Jadi estafet. Ya. Jadi turun dari Linggau baru terus kemana Nyambung ke Bengkulu lagi, kan ya? ya. Nyambung itu. Lewat mana, Itu pun nyari duitnya cek-cekam itu nah. Ya lewat mana itu ya? Ya lihat mana. Manggung aku di Bengkulu. Kawan ndak kate tempat tinggal, ndak kate kenal, nganer-nganer we. Iya. Zaman dulu aku ndak tahu mau cak mano. Aku pernah tidur di kawan aku Pak Jo. Aku bercerita bahwa aku besok nak berangkat ke Bengkulu. Kebetulan ada kawan aku namanya Adi, sekarang sudah almarhum. Dia ngomong, kalau kau ke Bengkulu, aku unjuk kawan. Bisa dihubungi di situ. Yo, tunjuklah ini namanya Anjas. Ini nah. Alamat rumah tidak jelas, nomor telepon rumah tidak kate, cuma nama Anjas. Kalau kau naik angkot stop di sini, gedor di rumah ini. Tanya pasti ketemu. Dapatlah budak itu. Tinggallah di rumah dia. Aku kenal ke bawah kan kawan Adi. Waktu itu DWN. Apa Berani dengan personil band Biadab tadi. Yo. Berapa? Sekitar 5. 5 personil 3 kru. Jadi wong 8 yang berangkat. Jadi wong 8 berangkat naik kereta api tinggal di rumah dia Dinjo Anjas itu dalam satu kamar khusus. Kamar dia Dinjo kami wong 8 tidur pecah susun dincis. Zaman itu.
Bukan susun DJs lagi kalau 8 dalam kamar itu. Melok festival lah. Tegak tidurnya menguling. Melok festival di Bengkulu. Tapi tunjuk kasur Iyalah. Oh. Beda, yang penting tidak dijabo, tidak tidur dijabo. Tidak hujan kebasahan, tidak masuk angin. Kalau kita budak-budak metal atau budak-budak rock ini kalau sudah ada tempat berteduh sudah aman. Aman. Tidur di stasiun atau di masjid sudah bahagia kan? Iya, kalau soal makan numpuk kaget lah. Aman. Kalau makan zaman itu sebungkus beli mau sanggup kan? Iya, apalagi Zaman-zaman makan kita masih darah muda. Iya. 3 hari Jadi- tak makan lagi tak apa-apa. Cara nak nyari eksistensi kan? Lanjut jadi Akhirnya aku melek festival tuh menang, aku masuk 10 besar. 10 besar. Satu-satunya band yang bawa lagu thrash metal di era itu. Lainnya rock kalau ya. Lagu rock, speed metal kan? Menang, wong terkejut aku bawa lagu thrash metal. Aku ingatnya bawa itu lagu Sepultura sama Suckerhead. Cak mana lagunya gitu. Ya lagu keras tadi lah. Iya. Sudah ujung-ujungnya aku menang, masuk dia ngomong ini. Bang, kamu masuk 10 besar nih. Tinggal menuju juara 1 sampai ke juara harapan sampai ke favorit kan. Nah, jadi berapa hari di situ kan dia ngomong ultimatum, "Bang, enggak boleh bawa lagu barat. Kalau Indonesia. Harus bawa lagu Indonesia." Enggak tahu feeling aku zaman dulu, aku mau kaset. Zaman dulu, mohon maaf, kalau nak beli kaset kan susah. Iya. Jadi cak mana dibajak? Di mana bajak? Kalau dengan tip yang dua tuh, misalnya ada kaset dangdut, direkam ke kan? Ditimpo gitu. Ditimpo. Nah, ditimpo. Untuk yang cover lagu ini fotokopi kan? Di Ya. fotokopi panjang, di lakban bening. Ya. Dibawa kaset yang bajakan yang timpon tadi. Masuk dalam tas. Akhirnya kompromi di kamar. Cak mana lur, kita tak boleh bawa lagu barat. Kita harus bawa lagu bahasa Indonesia kalau. Nah, cuman yang bisa lagu bahasa Indonesia paling hebat zaman itu, zaman waktu itu thrash metal cuman Rotor dan Suckerhead. Nah, Rotor katik kaset ya kami. Dan musiknya susah dimain ke. Suckerhead akhirnya kami main ke. Kamu kami waktu itu bawa modal ala kadar, studio tidak tahu, duit tidak katik. Gimana caranya? Kami latihan dalam kamar untuk menuju 10 besar. Kamar anjas tadi. Ya kamar anjas tadi. Jadi bawa cak mana? Drumnya maki kuali, panci, itu lah. Marah dah emaknya. Panci dipakai kuali. Tidak, jadi aku nyanyi. Dandang. Nyanyinya cuma meki-meki, gitar sama bass dalam kamar tuh lah. Kukusan. Centong nasi. Jadi akhirnya Tuhan nak nunjuk jalan. Tampil aku, pas aku tampil, ibu wali kota pingsan. Siapa nombor katanya tuh? Jadi kan ada waktu nak 10 besar tuh tamu-tamu VIP datang. Jadi gedung kesenian itu, gedung konser itu cak gedung. Dalam gedung ada panggung, ada kursi tamu dan balkon pojok itu kan. Ya. Jadi ibu wali kota di depan. Itu kan grand final lah istilahnya. Ya. Jadi datanglah tamu undangan ini VIP, Ya, VIP. lah. Ya. Namanya- Ibu wali kota enggak tahu aku nyanyi lagu apa. Ibu wali kota ini maksudnya bini wali kota. Bini wali kota, ayo. Oh, Bini wali kota datang nonton. bukan Cak Ibu Risma itu kan dia wali Pingsan. kota. Pingsan. Gara-gara denger lagu itu. Bukan denger lagu, ini aku detak darah burung. Oh, dikiranya burung siapa Iya, kali. tetap menang. Akhirnya pingsan. Trauma kali dia itu. Pingsan, geger lah seruangan itu. Sudah selesai. Aku pas nak lagu kedua, aku dihukum. Dia, Dia bukan dihukum. Nah, kasus yang aku dihukum itu waktu aku sebelum masuk 10 besar. Jadi diremehkan lah bahasa dikatai oleh warga sana ya. Iya, iya. Nah, dikatai warga sana. Karena Cak mano? ibu wali kota yang Belum pingsan itu, sebelum masuk yang 10 besar aku Oh. yang dihukum itu. Iya, iya. Apa? Aku ajak buala. Seruangan aku ajak buala, aku cabut ke rantai dari pinggang aku kan pakai rantai untuk tali pinggang. Aku cabut ke rantai, aku ajak buala, katanya berani. Bahasa Palembang mulu. Di bahasa Palembang. Udah ngerti kan itu. Sama kan Palembang Bengkulu agak mirip. Palembang iya. Bengkulu Jambi agak mirip kan. Kalau melawan Pai buka baju ya. Masuk 10 besar. Menang. Juara favorit aku. Sudah habis wali kota pingsan, juara favorit. Iya. Turun dari panggung, aku langsung dikerumunin fans langsung. Minta berfoto. Zaman-zaman dulu. Iya. Jadi artis aku di era itu. Dan aku sangat mengartis di era itu. Akhirnya apa? Ketemu cewek, ketemu kawan ini, ngefans ini. Akhirnya dia datang ke tempat apa tuh yang kamar kami tadi ya. Kaget nyumbang rokok gitu nah. Nyumbang makanan. Pas kami balik ada ngejok duit gitu nah. Dari sana ya. Yo. Jadi bukan dari panitia hadiah apa kita dapat. Yo, dan alhamdulillah masuk itu. Yang terakhir itu di fan itu ya, bapak yang digemari, disukai orang kan ya. Iya. Dan gara-gara kasus itulah aku jadi legend sampai sekarang di situ. Jadi Di Bengkulu. Di Bengkulu itu jadi legend aku karena aku jadi pembuka awal lagu thrash metal Di sana. di Bengkulu. Iya. Jadi aku di Bengkulu itu ini balik dari aku Bengkulu ada band baru nama di situ di Bengkulu.
Menyamai nama band aku, Jahanam namanya. Oh, agak mirip-mirip lah. Yo, Dia ada aku Jahanam di Jahanam. Sebangsa lah. Bangsa dan tanah air. Sudah dari situ selesai. Aku jadi bintang tamu lagi di Curup. Dekat Curup lah. itu dekat ini apa tuh Provinsi Bengkulu. Iya. Jadi kabupatennya Bengkulu, Provinsi Bengkulu kan? Ya, cuman arah ke Yo. Linggau. Kabupaten Curup, Provinsi Bengkulu. Jadi sebelum Bengkulu, jadi sudah Linggau Curup lu kan? Ya. Di Curup tuh berapa kali manggung di situ? Dijamu pecah artis, disiap ke rumah, disiap ke Bukan makan. artis, memang artis kamu tuh waktu itu. Ya akhirnya banyak kawan, banyak dan sampai sekarang pun dulu di Curut masih banyak ya. Iya. Sering kontak, apalagi melalui WA kan, Instagram kan. Apalagi ada Facebook sekarang ya. Facebook. Legend itu Iya. kalau udah ketemu ya. Dan aku akhirnya balik ke Palembang pun. Itu pun ketahuan sesudah acara, aku melek festival Logs Labor. Woi, Logs Labor hebat Itu zaman tahun itu. 2000-an itu. 98. 98. 98 pas reformasi nah. Yo, 98 itu Logs Labor masih gagah-gagahnya, dia bisa mengorbitkan Jamrud, Bumerang, Power Metal, zaman-zaman itu kan, Iya. Elpamas di era-era itu. Ya jadi indikator lah itu. Iya. Kan ada kata yang selain dia yang ada event Iya, besar. cuman Logs Labor waktu itu Ya. yang ada musik rock. Yang waktu dia ada di Palembang itu yang tampil sesumbaksel. Dari Linggau, dari Curup, Three Brothers, Bengkulu. dari Bengkulu, dari Lampung, dari Jambi di era-era itu. Bubble ada bubble. Ya sesumbaksel. Sumbaksel. Yo. Band aku biadab di jarak favorit. Di sini waktu di Iya, di Gor. Ya. Menang aku. Ala gilo, ya zaman itu alat Logs Labor tau deh kan. Sudah sangat kece. Apa nama itu penonton penuh, bawa pucuk balkon penuh Jadi pokoknya. suara kita power tinggi itu lebih melengking lagi. Iya, kan? ada kebanggaan gitu tampil Iya. di Logs Labor penonton tuh panggung rame dengan apa tuh kapasitas Logs Labor. Juara favorit aku. Ya. Nah, seiring waktu perjalanan sekian tahun baru ketahuan Logs Labor itu palsu. Yang mana? Yang Acara aku menang juara favorit. Oh. Karena Logs Labor tidak pernah mengadakan log itu. Tetapi tidak masalah lah bagi kami. Karena sudah terjadi barang tak baca di review lagi kan. Ya. Tetapi Wong sudah mengakui kualitas kami di era itu. Tapi penontonnya sama banyaknya kan? Woi gila, penuh full. Itulah yang penting. Iya. Karena hiburan Palembang dulu kalau ada acara dari mulut ke mulut pasti tahu. Woi besok ada Logs Labor, besok Iya. ada situ, besok ada festival itu Mitra. Mereka tuh mungkin ngebek nama baik, kalau bukan bola palsu kali. Ya tak? zaman dulu kan kurang hiburan. Iya, orang hiburan juga kan komunikasi agak susah ya. Jadi Iya di era itu akhirnya baru mulai mengerti. Zaman dulu toko-toko kaset masih menjamur, pecak pelumas, Ya. Gumarang, IP, Maraton zaman itu kan akhirnya baru kami terbuka dengan musik-musik metal ini, keluarlah album Metallic Clinic 1. Di situ ada Rotor, ada yang dikomandoi Irfan Rotor sama Indonesia, Krishna Sakerhead waktu itu. Jadi band-band Pecah Helga, Tengkorak, Trauma, Blue Kutuk di era itu. Terus apa itu black metal, Hellgat waktu itu. Nah, gara-gara kasus gara-gara Metallic Clinic itulah akhirnya kami yang Palembang mulai mengerti ada perbedaan, ada black metal, ada genre. Jadi terbagi lagi ada genrenya thrash metal, black metal, gothic, nu metal, beda-beda lagi. Ada Jadi alternatif, ada beda- grunge, beda-beda tipis lah ya. ya ada punk itu lah. Pang ya. Nah, aku konsisten di thrash metal. Sesudah kasus yang Metallic Clinic 1 itu ada salah satu band Palembang dulu namanya Kedukan Mayit berubah nama menjadi Malam Satu Suro. Dulu saingan berat aku dan sampai detik ini dia konsisten. Dia membawakan black metal sampai sekarang. Iya, iya. Namanya Sugeng kan? Oh. Dia bawa nama black metal. Sesudah Nama bandnya berubah sekarang. berubah macam-macam band itu sekarang nih. Iya, Ada iya. Kantung Si Mayit, Kosok Pesatan lah. Tetapi Sugeng masih konsisten black metal. Aku kemarin sempat nonton ke Satan itu kemarin. Ya, itulah band dia tuh. Band dia. Nah, Tutupan Mayit ya Kedukan Mayit di awal. Alhamdulillah di era itu kami sudah perbedaan genre. Dari mulai perbedaan genre itulah akhirnya kami terbelah-belah. Terbelah mana? Terbelah nongkrong. Iya. Kubu aku dulu namanya Sriwijaya Underground Community. Di mana? Kubu aku nongkrongnya di Pelomas, di pelataran Pelomas samping. Kamu tuh katanya jadi presiden. Kan? Ada sebutan istilahnya apa? Istilahnya Bukan. kalau musik gitu, bukan ya? Kan ibaratnya itu ketuanya, aku Ya, sesepuhnya, betul, men. Ini betul. iya. Ya. Jadi rombongan Sugeng waktu itu black metal nongkrongnya di Hero. Ramayana. Di Barak Permai. Yo, ya. di Barak Permai IBP. Sebelum ditutup, betul kan? Sebelum tutup. Ya. Cuman kami tetap akrab, tetap kawan. Ya. Normal ya.
Seiring waktu pecah-pecah lah komunitas. Ada yang kampus independen. Aku bertahan. Diplomas. Dan satu-satunya komunitas aku dan cuman aku yang bisa melindungi musik punk zaman itu. Ya. Dulu musik punk itu selalu digebuki budak. Yang rambut punk dulu kalau dia udah jager-jager ayam tuh. Jengger ayam. Ya, musik-musiknya Sex Pistol waktu itu. Rancid, musik-musik dia tuh. Jadi musik-musik punk murni zaman-zaman tuh. Yang apresiasinya ke Inggris. Ya. Kalau dia manggung gebuki budak. Kalau dia manggung gebuki, aku kasihan. Hati aku sebagai manusia, dia juga musisi kan. Iya. Ku bela mereka, jangan kamu gebuki budak pang ini. Walau cak mana dia dulur kita di Wong Palembang. Biarlah berkreativitas. Ya, biar berkreativitas. Akhirnya budak pang itu bernaung di bawah organisasi IYS, Independent Youth Society, yang nongkrong di Pulau Mas, ketuanya Amin. Nah, aku di samping mereka, ratusan budak. Nongkrong Pulau Mas, baju hitam-hitam. Sekali berjalan kayak, baju hitam 100 wong, 200 wong. Terasa nonton film Mad Max itu kalau ya, film Mad Max itu kan yang film itu pecah pasukan nak perang itu kan. Iya, cuma ndak ketik motor be kamu tuh kan. Iya, akhirnya aku manggung dari panggung ke panggung. Waktu itu sudah seleb. Jadi aku diundang radio ke radio. Iya, legend lah memang. Iya, ke zaman-zaman itu. Kalau soal metal itu kan pasti kita Ya. Kalau untuk sekarang nih yang legend tersisa cuma Sugeng. Cuman aku alhamdulillah bisa kembali lagi sekarang. Kembali lagi, biadab kebangkit lagi, tetapi dengan formasi baru. Apa namanya itu? Nama bandnya Burgokil, dan ini pun kami nak bakal recording lagu baru. Terus namanya Burgokil juga rencana nak ganti nama, karena udah lama sudah ada nama yang mirip, yang band top Indonesia dari Bandung yang sudah keluar negeri, namanya Burger Kill. Ya, sebenarnya nama Burgokil itu untuk menyaingi Burger Kill, karena mereka menamakan musik itu yang makanan barat kan. Ya. Nah, untuk kami counter bahwa kami berbahasa Palembang, bahasa kami ini makanan Palembang burgo. Ya, burgo. Awalnya. Dan itu burger gitu burgo. Ya. Seiring cerita kawan-kawan pengen yuk kita ubah nama, sudah silakan dong. Tetapi aku juga sekarang sudah membunuh ego semua aku bahwa aku seorang metal. Aku tetap hobi musik metal. Tetapi suka tak suka, aku tetap menghargai kota kelahiranku, Palembang. Karena musik metal tuh lahirnya dari barat. Ya. Oke, tidak bisa dipungkiri. Aku sering merantau di seluruh Indonesia. Karena aku juga mengurusi supporter Sriwijaya FC di Ultras Palembang. Ke Jakarta, ke Bandung, ke Solo, ke Jogja, Kalimantan, ke Pekanbaru, ke Padang, kemana-mana lah. Nah, keliling Indonesia nih. Aku tuh iri dengan wong-wong luar, terkhusus wong Jawa dan wong Padang. Miris. Apalagi sekarang kita tahu bahwa malah kita dilibas oleh musik dari Indonesia Timur malah. Oh. Kita jenguk TikTok, sekarang di Instagram kan. Musik ini. Iya. Kalau aku merantau kemana bae? Buatan lokalnya. Buatan lokal, aku merantau kemana bae? Makan rumah makan. Ada ciri khas lah. Ya, makan rumah makan Padang. Yang tahu musik Padang. Ya. Aku ke Jawa, kemana be? Kaget dengar lagu Didi Kempot. Ya. Lagu Jawa, lagu Pantura. Bangga mereka wong Jawa nabu lagu dia. Wong Padang bangga, walaupun di rantauan nabu lagu dia. Wong Palembang. Kamu cek, Pempek Pak Raden, Candy, Noni, ada tak? Lagu Palembang. Lagu Palembang. Iya. Maksud aku, kita harus mencintai budaya lokal dulu, Metra. Apalagi sekarang sudah di KP ya. Ya, jadi aku sekarang, karena ngapu kecintaan aku, akhirnya aku terjunnya di Dewan Kesenian Palembang. Jadi merangkap sekjen, itulah tujuan aku, akhirnya aku recording lagu Palembang. Oh, jadi dari thrash metal tadi. Thrash metal tuh sebenarnya memang itu hobi musik, Ya. tetapi aku pengen membumingkan di Dewan Kesenian Palembang ini bahwa kita mencintai lagu daerah dulu. Bagian dari kepedulian lah. Ya, kepedulian untuk Palembang. Budaya daerah lah Palembang. Budaya daerah. Karena kita tahu sedih miris kita juga musisi-musisi Palembang pecah Kamsul Yasaman, kayak Edi Mali Ayam Jago misalnya. Iwan Step misalnya. Hidupnya ya lah kadar baik lah. Ya. Yang dimaksud dengan lagu Palembang itu bahasa Palembang. Bahasa Palembang, musik berbahasa Jadi, Palembang. Barangkali dari thrash metal juga masih bisa. Paca. Oh, jadi kan Itu ada rencana tuh kakek. Bisa kakek kita kolaborasi lah tetap ya contohnya kan DJ Paca, kan Ya. DJ Pecah Kelempang Liut, Nesto kan. Rap kita kemarin kan. Ya di rapper channel itu. Abidin itu. Iya, lagu rapper. Sumpah Pemuda itu kan. Iya, Kalau Zep, gitu juga kemarin Zainal kan. Abidin Zep yang Ya. sekarang berkiprah di Jogja kan. Iya. Nah, ini juga kemungkinan besok kakek kita aku bawa ke lagu metal campur rock setipe-tipe jamrut, tapi bahasa Indonesia. Misal kan. Palembang, misalnya kan. Bahasa ya bahasa Palembang. Ya.
Nah jadi itulah yang aku sekarang nih terjun lagi di Dewan Kesenian Palembang. Berharap kepada musisi-musisi kita untuk kreatif. Kita bisa berkompilasi. Dan alhamdulillah juga di Dewan Kesenian Palembang diisi oleh para senior, kaum milenial yang otaknya brilian, pecahan di Liso yang sudah Budak lorong. bukan, ya memang di Liso tuh lagu Budak Lorong. Dia Mahal. bisa ada punya perusahaan musik namanya Dawai Sriwijaya dan bisa melindungi hak cipta. Kawan-kawan Yo, melindungi hak cipta kawan-kawan dari royalti. Itu Publisher, namanya publishing. Publishing. Nah, itu yang kita Perjuangan. berharap kawan-kawan ini perjuangkan. Termasuk kasus lagu Yasaman. Itu tugas juga dari Dewan Kesenian. Lagu Yasaman itu royaltinya bukan lari ke penciptanya Kak Kamsul, malah wong lain. Jadi wong lain jingok di YouTube lagu Yasaman ini bagus, keren, meledak di Sumsel, tetapi penciptanya tidak cantumkan di YouTube, demi wong lain, didaftar ke perusahaan lain. Jadi wong itu dapat royalti. Iya. Nah, itu harus kita perjuangkan bahwa Jangan Ha! sampai terjadi lagi. yo. Nah, tugas Dewan Kesenian Palembang juga, aku juga sudah akan ke wedding organizer ke Palembang Hangat ini. Tolonglah, kalau nak nampil ke musik di acara perkawinan itu, misalnya di gedung-gedung, di perkantoran, di hotel-hotel, ajaknya yang pencipta lagunya, contoh band ini manggung untuk ngisi wedding. Kayak suatu ketika ada lagu daerah yang jago, ya harusnya ditampilkan ya kayak Edi Mali. Mali. Ya misal lagu Yasaman Kak Kamsun kan tampil tuh. Atau pilu. Gili, ya Pilu, Syakwa. Yang lucu lagi, kita tahan ngundang kaki artis-artis Luar. Indonesia luar, tahan dibayar mahal. Contoh kayak Dewi Persik tampil misalnya. Ngapa tak kita wong Palembang kita hargoi itu nah. Ya, termasuk juga memberikan apa pencerahan ya. Iya. Pencerahan pendapatan. Pendapat Jadi bener. kehidupan bahkan jadi meningkat. Bener, siapa lagi nak menghargai karya wong dewek kalau tak gitu dewek. Yakin gitu kalau sudah didikapi ini memang. Nah, Dewan Kesenian Palembang ini itu tujuannya banyak. Karena Dewan Kesenian Palembang ini ada 6 tangkai komite. Ya. Musik, seni rupa, film, sastra, teater, tari kan. Ya, jadi itu tugas Apa kita nih? bersama. Apa nih yang jadi? Ya karena kita sekjen yo. Jadi kalau metalis tetap aku berjalan. Metal itu adalah darah. Ya darah hobi. Napasnya itu lagu daerah. Woi, Ah. boleh lah Nah. gitu. Palembang Nian. Pulau Palembang Nian. Dulur Galo. Dulur Galo. Jadi memang itulah kita bincang-bincang dengan legendnya thrash metal. Tidak ada lagi selain Om Kusoy ini. Tapi setelah ini nanti kita ajak juga siapa tadi? Om Sugeng ya. Om Sugeng gitu kakek itu khusus di black metal. Black metal. Om Ada di pojok aku lagi kakek kapan kita wawancarai juga band pojok aku Metalator. masih ada. Masih ada, cuman dia sekarang masih di Bekasi budak itu, yang legend Depri itu. Kalau Om Amin tadi, yang ketua itu tadi, yang youth apa tadi? Yang pernah. Oh, yang itu masih ada yang Ketupang. Iya, ketua Ketupang tuh masih ada. Banyak kalau kita berdamu sisin belambur. gitu. Belambur. Jadi kan kata-katanya belambur. Itu kalau dia belambur itu berciciran nantinya. Kalau gelas itu berlamburan, pecah belah. Zaman kalau sekarang kan budak bisa rekaman dimanapun. Ya. Kalau kami dulu susah. Nggak rekaman harus indie label cak mano, harus rekaman misalnya di studio ini, bayar sekian, tahan kami ke Jawa misalnya. Dulu juga ada salah satu cewek, kapan-kapan diwawancara juga cewek itu. Siap gitu nih. Dia satu-satunya cewek sampai sekarang mecak rekor dia pernah bayar label. Jadi satu-satunya rocker cewek Dari Palembang. Palembang yang sudah rekaman Masuk mayor label. Iya. Bukan indie label ya, mayor label perusahaan besar. Iya. Ngapa dia tenggelam di era itu? Karena di era 98 tuh terjadi reformasi. Di Jakarta studio dibakar. Jadi hilang kalau data di era itu. Siapa namanya itu? Ya kakek kita bicarakan itu, ntar nanti kita jingak-jingak. Iya. Tergantung dari MN Puadi channel. Kalau MN Puadi channel kira memberikan kontribusi royalti kepada saya, Siap. maka akan saya beberkan kepada BIN. Iya, saya. Badan Intelijen Negara. Royalti dan apa? Ginting-ginting dolar aja lah kakek. Iya jadi benar-benar. Supaya bisa rekaman dibantu lah kakek. Kok Ya. bantu lah hanya. Ya, pokoknya Lebaran kita- datang. Kita berusaha sebagai orang Palembang ini berkompetisi apa sih yang bisa kita perbuat untuk kota kita sendiri, karena ini tanah kelahiran kita, tempat Jadi- kita cariin nafkah.
kita akan bangga nanti kalau masuk mau makan pempek. Kalau Ada lagu turis kan, kalau ada turis Palembang. masuk Candy lagu Palembang, di bandara lagu Palembang gitu. Jadi bukan dia nanya lagu apa tuh, lagu apa itu? Di kafe-kafe lagu Palembang. Kaget kita bicara masalah Ronaldinho kaget lah itu bicara itu. Yang- Kita booming dulu bahwa lagu Palembang ini milik kita bersama itu. Target lah. Berapa tahun? Sama contoh sekarang. Kita dukung Bapak Gubernur Herman Deru untuk mempopulerkan Tanjak. Misalnya Pecak Lampung kan gedung-gedungnya kan ada ciri khas Lampung itu kan. Iya, katanya nunggu perda lagi gitu. Nah, aku perda. Jadi kami sangat dukung. Nah, di sini kita bersinergi para seniman, para musisi, pemerintah kota, pemerintah provinsi, stakeholder yang lain, Masyarakat. Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Studio. masyarakat, studio, publishing yang lain. Mari kita bersinergi untuk kota Palembang tercinta ini bahwa kita bisa. Nah, jadi apa lagu yang bakal kita rekam dari Insya Allah lagu itu? judulnya lagu Lebos. Kita Lebos. tunggu recording lagu terbaru dan video klipnya. Cuma bukan metal ya. Jadi Palembang. lagu Lebos itu walaupun belum dirilis itu sudah ada di IG. Tapi di peripat dulu sekarang. Kalau Lebos itu bahasa dinginnya nyenyes. Nyenyes, ayam nyenyes kalau gara-gara galak matang burung dulu lah itu. Gak ada hubungannya. Oke, saya kira itu bincang-bincang kita dengan legend thrash metal. Barangkali ada yang bermanfaat silakan diambil. Yang jelas perjuangan tadi itu adalah metal itu adalah darah, napasnya adalah lagu daerah Palembang. Jangan lupa ketik spasi di bawah ini. Kirim ke nomor rekening ya. Ke MN Bu Adi. Rekening PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.